Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah Hukum Pidana Islam dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan presentasi dengan judul Sejarah Hukum Pidana Islam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada yang saya tugaskan, saya persilakan. Tafadhol. Baik, langsung saja kita bacakan. Hukum pidana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum publik yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah, yang pada waktu itu diwakili oleh Rasulullah sendiri. Sumber hukum pidana pada masa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Jika ada kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau sunnah, Rasulullah melakukan ijtihad, yakni usaha keras untuk mencari solusi hukum. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, hukum publik. Hukum pidana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara, yakni pemerintah dengan individu. Negara yang pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan hukum pidana. Yang kedua, sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum pidana, berisi berbagai ketentuan tentang tindak pidana dan sanksinya, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Yang kedua, sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ajaran, perilaku, dan perkataan Nabi juga menjadi sumber hukum pidana. Sunnah menjelaskan bagaimana Rasulullah menerapkan hukum pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang ketiga, ada ijtihad. Ketika ada kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan atau sunnah, Rasulullah melakukan ijtihad untuk mencari solusi hukum. Ijtihad adalah usaha keras untuk mencari jawaban hukum berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang keempat, proses peradilan. Proses peradilan pada masa Rasulullah relatif sederhana. Orang yang mengalami masalah atau sengketa dapat langsung datang kepada Rasulullah untuk meminta keputusan. Rasulullah akan mendengarkan kedua belah pihak, melihat bukti yang ada, dan jika perlu meminta sumpah. Yang kelima, perkembangan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, khalifah Islam diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka melakukan tradisi penerapan hukum pidana berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Seiring waktu, hukum pidana Islam berkembang dan dipelajari oleh para ulama yang kemudian membentuk berbagai mazhab hukum seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi demikian yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator.